Hai, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Langu, dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Ini merupakan bagian kedua pembahasan saya tentang vitamin D. Kalau Anda belum menonton bagian yang pertama, Anda bisa menonton dulu tentang metabolisme vitamin D dan siapa yang berisiko untuk mengalami kekurangan vitamin D. Teman-teman, tidak diragukan lagi manfaat vitamin D pada sistem imun kita, baik pada sistem imun innate maupun sistem imun adaptif. Cukup rumit memang menjelaskan secara detail. Seperti contohnya, pada bagian di atas, teman-teman bisa melihat peran daripada vitamin D pada sel-sel imun kita. Intinya adalah vitamin D ini berfungsi sangat baik untuk kerja sistem imun kita, tidak hanya untuk mengatasi penyakit infeksi, tapi juga untuk kerja-kerja secara spesifik bagaimana memodulasi sistem imun kita untuk menurunkan risiko terjadinya penyakit autoimun. Bahkan ada suatu penelitian Vital RCT yang menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D bisa menurunkan risiko beberapa penyakit autoimun, khususnya rheumatoid arthritis dan polymyalgia rheumatica. Selain itu, ada banyak lagi penelitian yang menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D berkaitan dengan timbulnya beberapa penyakit autoimun yang lain, seperti misalnya lupus, multiple sclerosis, Sjögren, dan juga ankylosing spondylitis. Tapi teman-teman, memang vitamin D ini bukan penyebab tunggal kondisi autoimun, masih ada penyebab yang lain. Nah, berkaitan dengan efek baik daripada vitamin D ini, misalnya sebagai imunomodulasi, antiinflamasi, kemudian efek yang baik pada sel-sel imun kita, sehingga sekarang pun banyak diteliti bagaimana peran vitamin D untuk menunjang remisi atau kestabilan dari penyakit autoimun. Sehingga sekarang kita banyak melihat bahwa para ahli juga meneliti hubungannya antara kekurangan vitamin D dengan kondisi ketidakstabilan penyakit imun kita. Nah, bagaimana hasil penelitiannya? Ternyata vitamin D ini merupakan salah satu faktor penunjang yang cukup penting untuk tercapainya remisi, khususnya pada beberapa penyakit reumatik autoimun seperti lupus dan LA. Salah satu contoh penelitian yang dilakukan oleh Amital et al. Pada pasien-pasien di Israel dan juga di Eropa menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah berkaitan dengan kondisi lupus yang aktif. Penelitian di Asia, Mock et al. Menunjukkan bahwa pasien-pasien lupus sekitar 96% akan memiliki kadar vitamin D yang rendah di bawah 30 nanogram per mililiter. Dan ternyata kondisi rendahnya vitamin D ini berkaitan dengan lupus yang juga aktif. Tapi sekali lagi teman-teman, yang menunjang remisi Anda bukan hanya vitamin D, masih banyak faktor lain yang bisa menunjang remisi Anda. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan manfaat vitamin D pada pasien autoimun, mulai dari upaya pencegahan dan juga upaya untuk mencapai remisi, vitamin D ini berperan penting, walau bukan faktor tunggal atau faktor utama. Ada juga manfaat yang lain, misalnya dalam upaya untuk mencegah osteoporosis, menunjang kesehatan tulang kita. Selain obat khusus osteoporosis, biasanya kita juga membutuhkan vitamin D dan kalsium. Selain itu juga banyak diteliti vitamin D ini berkaitan dengan kekuatan otot kita dan upaya kita untuk mencegah jatuh. Jadi dengan mencapai kadar vitamin D yang normal akan menurunkan risiko untuk terjadinya jatuh dan kelemahan otot. Kita sampai pada pertanyaan, jadi pentingkah cek vitamin D pada pasien autoimun? Ya, tentu saja penting karena pasien autoimun memang berisiko untuk mengalami kekurangan vitamin D. Nah, kalau memungkinkan, sebaiknya Anda melakukan cek vitamin D tentunya di bawah panduan dokter Anda, karena nanti hasilnya akan dilihat oleh dokter Anda sehingga dokter Anda bisa menyimpulkan apakah Anda perlu suplementasi dan berapa dosis yang tepat untuk Anda. Nah, mengenai pemilihan vitamin D, biasa yang digunakan adalah vitamin D3 atau cholecalciferol, di mana berdasarkan penelitian ini merupakan vitamin D yang istilahnya paling natural, paling aman karena tidak butuh banyak pengawasan dalam penggunaannya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk konsumsi vitamin D? Sesudah makan, karena dia penyerapannya akan lebih baik lagi bersama dengan lemak. Selain dari suplemen, kita juga bisa mendapatkan vitamin D dari sumber alamiah, yaitu paparan sinar matahari. Kecuali kalau memang Anda penyandang lupus yang dilarang oleh dokternya untuk berjemur.
makanan memang kontribusinya tidak banyak, tapi vitamin D juga kita bisa dapatkan dari ikan yang merupakan salah satu sumber terbaik vitamin D. Demikian penjelasan saya tentang vitamin D dan kaitannya dengan penyakit autoimun. Semoga bermanfaat. Capai kadar vitamin D yang normal untuk kesehatan Anda secara umum.